Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai aplikasi turunan pada masalah ekstrim. Aplikasi turunan pada masalah ekstrim akan kita bahas langsung ke contoh-contoh soalnya. Contoh yang pertama, jumlah dua bilangan adalah 6. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memisalkan dua bilangan tersebut adalah X dan Y. Berarti seperti yang diketahui jumlah dua bilangan adalah 6, berarti X ditambah Y sama dengan 6. Dan Y sama dengan 6 dikurangi X. Nah, di sini fungsinya kenapa saya menjadikan Y sama dengan X, Y sama dengan berapa X. Nah, di sini saya ingin membuat nanti fungsi tersebut menjadi fungsi dengan satu variabel. Oke. Nah, tentukan hasil kali terbesar, berarti kita akan menentukan hasil kali yang maksimum. Nah, hasil kali itu kita misalkan dengan F ya. Berarti ini fungsinya. Kita misalkan dengan F, berarti F adalah X dikali Y. Nah, karena kita ingin membuat fungsi ini menjadi satu variabel saja, boleh Y, boleh X, tapi di sini saya menjadikan dia fungsi variabel X, berarti saya ubah Y menjadi 6 dikurangi X seperti yang sudah kita cari di atasnya ya. Berarti kita peroleh F itu sama dengan 6X dikurangi X kuadrat. Akan kita cari F terbesar, karena kita akan mencari hasil kali terbesar. Atau dengan kata lain kita mau mencari F maksimum. Mencari permasalahan maksimum seperti yang sudah kalian dapatkan di materi sebelum UTS itu dengan cara menurunkan fungsinya, menurunkan satu kali fungsinya disama dengankan 0. Berarti turunan pertama fungsi sama dengan 0. Turunan pertama dari F atau F aksen X itu sama dengan 6 dikurangi 2X ya. Turunan dari ini adalah 6 kurangi 2X sama dengan 0. Berarti kita peroleh 2X sama dengan 6. Kemudian X kita peroleh sama dengan 3. Setelah kita peroleh nilai X, sekarang kita bisa mencari nilai Y. Nah, Y itu adalah 6 dikurangi X. Berarti kita peroleh Y sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah bisa memperoleh nilai X dan Y, yaitu X3 dan Y3. Berarti hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, contoh yang kedua. Lapangan berbentuk persegi panjang yang terbentang di tepi jalan raya akan dipagari, tetapi sepanjang tepi jalan tidak ikut dipagari. Oke, kita bayangkan ada jalan raya, kemudian di pinggirnya ada lapangan. Nah, tepi-tepi dari lapangan itu akan di pinggir-pinggir lapangan itu akan dipagari, kecuali yang pas di tepi jalan raya tidak dipagari. Berarti hanya 3 sisi ya yang dipagari. Harga material untuk pagar pada sisi yang sejajar dengan jalan raya adalah 120.000 per meter. Dan harga material untuk pagar pada kedua sisi lainnya itu adalah 80.000 rupiah per meternya. Tentukan ukuran lapangan dengan luas yang maksimum yang dapat dipagari dengan total harga material 36 juta rupiah. Dengan total harga material pagarnya 36 juta, berapakah luas maksimum dari lapangan yang bisa kita pagari? Oke. Luas maksimum, permasalahan maksimum lagi. Pertama yang kita lakukan adalah selalu memisalkan terlebih dahulu apa yang diketahui. Kita misalkan X meter itu adalah panjang sisi lapangan yang tegak lurus dengan jalan raya. Dan Y meter itu panjang sisi lapangan yang sejajar dengan jalan raya. Oke, biar gak bingung kita lihat langsung gambarnya. Di sini ada jalan raya, kemudian di salah satu sisi jalan raya itu ada lapangan. Nah, kita akan memagari 3 sisi dari lapangan ini, dan ini ya. Kecuali sisi ini kan, kecuali sisi yang pas di tepi jalan raya itu tidak dipagari. Nah, yang tegak lurus dengan jalan raya itu kita misalkan panjangnya adalah X, berarti ini X, ini X. Kemudian yang sejajar dengan jalan raya itu misalkan panjangnya adalah Y. Karena kita belum tahu ya, kita misalkan dulu dengan X dan Y. Berarti luas lapangan ini adalah panjang kali lebar ya, berarti X dikali Y. Nah, kita ketahui juga total harga materi pagar itu adalah 36 juta rupiah.
Dan sudah kita ketahui kalau untuk materi pagar di sisi yang ini tegak lurus ini 80.000 per meter, dan yang ini yang sejajar dengan jalan raya itu adalah 120.000 rupiah per meter. Berarti untuk memperoleh 36 juta rupiah itu kita harus berapa X dan berapa Y ya. Berarti 80.000 X, 80.000 kali panjangnya ini ditambah 80.000 dikali panjangnya ini ditambah 120.000 kali panjangnya ini. Berarti 80.000 X ditambah 80.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36 juta. Kita bisa jumlahkan yang variabel yang sama, yaitu yang sama-sama X, berarti 160.000 X tambah 120.000 Y sama dengan 36 juta. Dan karena ini adalah persamaan, kita bisa sama-sama membagi kedua ruas dengan 40.000. Kita peroleh 4X ditambah 3Y sama dengan 900. Nah, kemudian kita peroleh 3Y. Nah, sama seperti soal yang contoh yang pertama, itu kita ingin membuat fungsinya tersebut hanya satu variabel ya. Nah, bisa pilih mau Y, mau X, terserah. Nah, di sini saya ingin membuat fungsinya menjadi fungsi yang variabelnya X. Berarti saya cari nilai Y-nya itu berapa X. 3Y sama dengan 900 dikurangi 4X, dan Y saya peroleh adalah 300 dikurangi 4 per 3X ya. Di sini sudah saya peroleh nilai Y sama dengan berapa X. Nah, sehingga saya peroleh L-nya tadi XY, X dikali Y tadi adalah 300 dikurangi 4 per 3X, berarti L atau luas lapangan itu sama dengan 300X dikurangi 4 per 3X kuadrat. Akan kita cari luas maksimum dari lapangan, berarti sama seperti soal yang contoh yang pertama itu, kita juga menggunakan cara dengan turunan pertama dari fungsi sama dengan 0, berarti L aksen X sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi L adalah 300 dikurangi 8 per 3X sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 112,5 meter. Nah, kita sudah peroleh nilai X. Sekarang kita akan bisa mengetahui nilai Y dengan mensubstitusikan X ke persamaannya Y. Nah, ini Y sama dengan 300 dikurangi 4 per 3X ya. Berarti kita bisa peroleh Y sama dengan 300 dikurangi 4 per 3. X-nya kita ganti dengan 112 seperti yang sudah diketahui, 112,5. Kita ganti X dengan 112,5 sama dengan 150 meter. Berarti ukuran lapangan dengan luas maksimum yang dapat dipagari dengan total harga material pagar itu 36 juta rupiah adalah 112,5 meter dan 150 meter. Nah, ini ukuran lapangannya ya yang ditanyakan. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan ukuran lapangannya, kalian cukup sampai sini sudah benar jawabannya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan sampai ukuran lapangan dan berapa luas dari lapangan tersebut gitu, berarti harus kalian kalikan. Berarti luas lapangannya adalah 112,5 meter dikali 150 meter. Itu adalah luas maksimum dari lapangan. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Andi akan membuat kotak tanpa tutup dari karton berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Oke. Berarti dibayangkan dulu kita punya karton berbentuk persegi, berarti segi, kalau persegi berarti keempat sisinya panjangnya sama, yaitu 12 cm. Dan akan dia buat kotak tanpa tutup. Nah, pembuatan kotak itu dilakukan dengan cara memotong persegi keempat sudutnya dengan ukuran yang sama. Oke, berarti karton yang persegi itu di setiap di empat sudutnya itu akan dipotong berbentuk persegi juga dengan ukuran yang sama, kemudian dilipat sisi-sisinya ke atas, itu akan membentuk kotak tanpa tutup. Nah, tentukan ukuran persegi yang dipotong agar diperoleh kotak kardus dengan volume terbesar atau volume maksimum. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan pertama kali adalah memisalkan. Misalkan panjang sisi masing-masing persegi yang akan dipotong itu adalah X cm. Berarti panjang, lebar, dan tinggi kotak secara berturut-turut adalah panjangnya 12 kurangi 2x cm, terus lebarnya 12 dikurangi 2x cm, dan tinggi kotaknya adalah x cm.
Nah, agar tidak bingung, coba kita lihat gambar berikut. Kita punya karton berbentuk persegi dengan ukurannya 12, setiap sisinya 12 cm. Akan kita buat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat sudutnya berbentuk persegi juga. Nah, ukuran tadi kita sudah memisalkan ukuran dari persegi yang akan dipotong itu adalah X cm. Berarti di sini X karena ini persegi, berarti semua sisi yang akan dipotong ini, yang kotak-kotak kecil ini adalah ukuran sisinya sama panjangnya, yaitu X cm. Kemudian akan kita lipat ke atas sisi yang tidak dipotong. Hasilnya seperti ini. Kita bentuk, kita dapatkan kotak tanpa tutup dengan ukuran, karena sudah dipotong sepanjang X cm, kemudian di sini juga X cm, berarti sisa yang ini yang tidak dipotong itu adalah 12 dikurangi 2X ya. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini dipotong, yang ini dipotong ya, berarti di sini juga 12, berarti ini adalah panjang dari sini ke sini yang tidak dipotong itu adalah 12 dikurangi 2X cm. Dan setelah dilipat kan tingginya berarti X ini. Nah, maka tinggi kotak itu adalah X cm. Ya, semoga jelas ya. Nah, diperoleh volume kotak, rumus volume sudah kalian dapatkan sewaktu SMA ya. Nah, volume itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas 12 kurangi 2X dikali 12 dikurangi 2X, dikalikan tingginya yaitu X. Kita peroleh volume kotak tersebut adalah 144X dikurangi 48X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Kemudian akan kita cari volume terbesar dari kotak atau volume maksimumnya. Berarti dengan cara yang sama dengan contoh 1 dan 2, kita akan mencari turunan pertama fungsi V disama dengankan 0. Berarti V aksen X sama dengan 0. Turunan dari fungsi Vx ini kita turunkan, berarti ini turunannya adalah 144 dikurangi 96X ditambah 12X kuadrat. Oke, sama dengan 0. Kita peroleh X-nya adalah 2 atau 6. Ya? Paham ya cara mencari ini? Kita peroleh X sama dengan 2 atau 6. Berarti salah satu dari 2 atau 6 ini adalah ukuran dari kotak, ukuran dari persegi yang akan kita potong. Nah, yang mana yang akan membuat kotak tersebut menjadi volumenya maksimum? Nah, itu perlu kita cek terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 6 ke fungsi Vx-nya, ke volumenya yang kita temukan yang ini, karena ini rumus volumenya. Oke? Nah, akan dicek Vx pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Kita peroleh V2, kita masukkan ya. Vx ini seperti ini volumenya. Volumenya yang kita cari ini yang terbesar. Kalau kita masukkan 2, ternyata kita peroleh 128 cm kubik. Kalau kita masukkan 6, kita substitusikan 6 ke fungsi volume ini, kita peroleh adalah 0. Nah, jadi jelas ya bahwa volume kotak itu terbesar atau volume kotak akan menjadi maksimum itu jika persegi yang akan dipotong itu berukuran 2 cm. Karena jelas 128 cm kubik lebih besar dari 0 cm kubik.